Yo, what's up guys? Baik lagi sama gue Jeffrey. Anjay, gue bahasanya kayak asing banget ya. Sorry ya guys, soalnya jarang banget pakai bahasa lo gue jadi kayak kaku banget gitu. Tapi ini sengaja dipaksain soalnya kemarin waktu upload YouTube ada yang komen katanya bahasanya agak kurang ya, kaku banget. Harusnya bahasanya agak santai, enjoy gitu. Ya udahlah, jangan terlalu dibahas, gak penting juga kan. Langsung aja, kali ini kita mau ngobrolin hal yang sebenarnya penting banget tapi kadang suka kita skip atau malah gengsi buat dibahas. Apa ya? Yap, kesehatan mental, well-being sama urusan pertemanan dan percintaan. Tenang, di sini kita gak bakal sok bijak atau menggurui. Kita ngobrol santai aja ya, kayak lagi curhat di tongkrongan. Oke, kita masuk yang pertama aja nih, kesehatan mental. It's okay to not be okay. Ini deh, jujur aja ya, kadang hidup tuh emang kayak roller coaster, naik turun gak jelas, bla 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 gitu. Ada kalanya kita semangat 45, tapi ada juga momen-momen aduh pengen rebahan aja. Nah itu tuh wajar banget. Di era serba perfect di sosial media ini kadang kita jadi ngerasa bersalah sendiri kalau lagi down. Padahal ya gak harus kok kita strong setiap saat. It's okay not be okay. Yang penting kita tahu cara buat bangkit lagi atau minimal tahu kemana harus cerita. Ingat ya, minta bantuan itu bukan berarti lo lemah, justru sebaliknya. Itu tandanya lo sadar sama diri lo dan berani buat jadi lebih baik. Kalau lo ngerasa udah berat banget, jangan ragu buat ngobrol sama teman dekat, keluarga, atau bahkan psikolog kalau perlu. Mereka ada buat lo kok. Next, relationship dan pergaulan. Temen itu penting tapi jangan toksik. Nah, sekarang kita bahas soal circle pertemanan nih. Temen itu kayak energi booster buat hidup. Bisa diajak seru-seruan, tempat curhat, bahkan kadang jadi partner in crime buat hal-hal random. Tapi ingat juga, gak semua pertemanan itu sehat. Ada yang toxic, ada yang bikin lo insecure, ngedown, atau bahkan malah menghambat buat lo berkembang. Nah, kenali deh ciri-ciri teman yang kayak gini. Mending dijauhin atau jaga jarak, atau mending agak jauh sedikit gitu. Jangan takut buat jaga jarak atau bahkan udahan kalau emang udah gak sehat. Sama kayak pacaran juga sih. Hubungan yang sehat itu hubungan yang saling support, saling percaya, dan bikin lo jadi versi terbaik diri lo. Kalau pacaran malah bikin lo stres, insecure, atau kehilangan diri sendiri, ya mending pikir-pikir lagi deh. Atau kata Ustadz Felix Xiao, udah putusin aja. Intinya pilih circle yang positif, temen atau pacar yang beneran sayang sama lo, yang nerima lo apa adanya dan selalu ada buat lo, susah maupun senang. Mungkin Mimin ada sedikit tips nih buat kalian agar hidup kalian lebih enjoy gitu, biar mental tetap oke dan gak salty amat gitu. Yang pertama itu, luangkan waktu buat diri sendiri. Me times itu penting. Jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri, lakuin hal yang lo suka, relax for yourself. Oke. Next, yang kedua itu batasi sosial media. Kadang kita merasa tertinggal atau merasa insecure melihat sosial media orang lain gitu, yang udah sukses, yang cantik, yang ganteng, atau yang lebih dari kita gitu. Batasi sosial media. Kadang sosial media itu gak sesuai apa yang kita lihat. Kadang mereka hanya menggunakan topeng dibalik penderitaan yang mereka rasakan. Ya, sosmed emang seru, tapi jangan sampai bikin lo insecure atau fear of missing out. Ingat, apa yang lo lihat di sosmed itu gak selalu kenyataan. Yang ketiga, biasakan untuk olahraga. Minimal buat para cowok nih, setiap bangun pagi itu push up, dan sebelum tidur juga push up minimal 10 kali lah. Gerak itu asik, gak harus nge-gym yang berat-berat. Jalan kaki, jogging ringan, atau cuman nari-nari atau pemanasan aja itu udah cukup buat
Yang penting pikiran lo nggak stres, yang penting badan lo itu tergerakkan dan jantung kalian itu sehat. Dengan jantungnya sehat, kalian terhindar dari stres gitu. Tips yang keempat itu curhat kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Jangan pendam masalah sendirian lah, cari teman, keluarga atau orang yang lo percaya buat ajak ngobrol. Kadang cuma ngeluarin unek-unek aja udah bikin lo lega. Jangan dipendam sendiri, nanti bisa gila. Yang kelima, kenali diri sendiri. Pahami apa yang bikin lo happy, apa yang bikin lo stres. Manajemen itu semua, mulai tulis dari kertas yang kalian punya, dan mulai manajemen itu semua lebih baik dalam menjaga diri lo. Yang terakhir nih, mungkin poin yang terakhir ini agak berat ya buat orang-orang yang gak enakan kayak saya lah termasuk. Mungkin butuh adaptasi dan butuh latihan berkali-kali. Apa nih? Say no kalau gak sanggup. Ya, kayak orang gak enakan itu selalu bilang iya walaupun dia gak sanggup. Bukan karena kenapa, karena gak enakan. Tapi mulai sekarang say no kalau gak sanggup. Gak semua ajakan harus lo iyain. Belajar bilang enggak, itu penting buat jaga batasan diri lo. Nah, gitu deh obrolan santai kita kali ini. Ingat ya guys, kesehatan mental dan hubungan yang baik itu sama pentingnya kayak kuota internet buat kita. Jadi jangan diabaikan. Kalau lo punya pengalaman atau tips lain soal ini, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa bantu teman-teman Gen Z yang lain juga. Jangan lupa like, share, and subscribe biar lo gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. See you on next video.